Bisa bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas biologi kami tentang cyanobacteria. Anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Vidya Konita Ahmad, kemudian ada Nur Aida Maksudi, Syakira Salsabila, Raisa Zahira, Yati Farisalia, dan Nadia Mutiara Cantika. Bagian pertama yaitu bagian A, ciri-ciri cyanobacteria akan disampaikan oleh Syakira. Kepada Syakira, disilakan. Bentuk dan ukuran tubuh. Bentuk tubuh cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Tubuh cyanobacteria yang multiseluler berbentuk filamen atau benang. Contohnya Oscillatoria, Microcoleus, Rivularia, Flectonema boreanum, dan Anabaina. Cyanobacteria uniseluler ada yang berbentuk bulat soliter atau sendiri. Contohnya Crocus dan Anitis, sedangkan yang berkoloni contohnya Merismopedia, Noecaspa, dan Microitis. Ukuran tubuh cyanobacteria berkisar 1-60 pam sehingga mudah diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Oscillatoria princeps merupakan cyanobacteria berbentuk benang dengan ukuran tubuh terbesar. Cyanobacteria yang berbentuk benang disebut juga trikoma. Trikoma terdiri atas sel-sel yang tersusun seperti rantai. Pada trikoma terdapat beberapa sel yaitu heterotista, akinet, dan biosit. Bagian kedua akan disampaikan oleh Alia. Pada Alia disilakan. 2. Struktur sel cyanobacteria. Bentuk tubuh cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada bentar guys. 2. Struktur sel cyanobacteria. Bentuk tubuh cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Tubuh cyanobacteria multiseluler berbentuk filamen benang. Contohnya Oscillatoria, Microcoleus, Rivularia, Flectonema boreanum, dan Anabaina. Cyanobacteria uniseluler ada yang berbentuk ulat soliter, contohnya Crocus dan Anitis, sedangkan yang bulat berkoloni contohnya Merismopedia nostoc. Cyanobacteria terdiri atas bagian-bagian yaitu lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, granula penyimpanan, vakuola gasu, protein padat, nukleoplasma. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan bagian B akan disampaikan oleh Vidya. D. Cara hidup dan habitat cyanobacteria. Yang pertama, cara hidup. Cyanobacteria merupakan organisme fotoautotrof, sehingga ia dapat hidup secara bebas maupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Jadi, organisme fotoautotrof itu yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, cyanobacteria memiliki kesamaan dengan alga atau ganggang, yaitu memiliki klorofil A, mampu menggunakan air sebagai sumber elektron, dan mereduksi karbon dioksida menjadi karbonhidrat. Yang kedua adalah habitat cyanobacteria. Cyanobacteria dapat hidup di berbagai habitat, antara lain di air laut, air tawar, tanah, dan banyak lagi dan seterusnya. Beberapa spesies dapat hidup di habitat yang ekstrim, misalnya di perairan yang bersuhu tinggi sekitar kurang lebih 72 derajat Celcius atau di lingkungan dengan pH 4. Contohnya Synechococcus rigidus. Kemudian
Pada saat-saat tertentu, cyanobacteria dapat tumbuh subur. Ada peristiwa blooming. Apa itu blooming? Blooming adalah ketika populasi cyanobacteria tumbuh subur dengan cepat pada saat-saat tertentu ketika jumlah nutrisi dalam lingkungan mencukupi. Blooming sering terjadi di perairan yang mengandung limbah dengan kadar nitrogen atau fosfat yang tinggi. Contoh peristiwa blooming adalah dan dampaknya seperti apa? Contohnya yang pertama, blooming menyebabkan perairan tertutup cyanobacteria sehingga oksigen dan cahaya matahari tidak bisa menembus ke bawah perairan. Hal ini menyebabkan makhluk-makhluk di perairan tidak bisa mendapatkan oksigen dan cahaya matahari dan menyebabkan mereka bisa mati. Kemudian yang kedua ada blooming contoh kedua blooming microcistis sp dan nodularia sp menghasilkan racun yang membahayakan organisme lainnya. Kemudian jumlah populasi cyanobacteria yang melimpah juga dapat memberikan warna tertentu pada habitatnya, seperti Oscillatoria rudescens di Laut Merah. Jadi Oscillatoria ini memberikan efek warna merah di Laut Merah dan Anabaena azulae warna hijau di sawah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia disilakan. Reproduksi cyanobacteria. Satu, pembelahan binar. Pembelahan binar ini dapat terjadi pada cyanobacteria uniselular. Sel-sel hasil pembelahannya ada yang langsung menyisa, ada yang bergabung membentuk koloni, seperti Gleocapsa. Nah, sedangkan secara multiseluler berbentuk filamen seperti benang, sel-sel hasil pembelahan berbentuk filamen menyebabkan filamen ini bertambah panjang. Yang kedua, ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah pemutusan bagian tubuh yang terletak akan tumbuh menjadi organisme baru. Fragmentasi berbentuk filamen. Nah, filamen hasil pemutusan disebut hormogonium. Hormogonium ini memiliki yang berbeda-beda. Contoh cyanobacteria yang telah menjadi fragmentasi yaitu ada Oscillatoria sp dan Cleothema boreanum. Yang ketiga ada pembentukan endospora. Terjadi di kondisi yang kurang baik seperti kekeringan. Sel yang mengandung endospora disebut akinet. Nah, akinet ini berasal dari vegetatif. Ukurannya ada yang besar, ukuran itu lebih besar dari sel tubuh lainnya, berdinding tebal, dan mengandung cadangan makanan endospora. Nah, menjadi cyanobacteria baru juga lingkungan yang membaik, seperti Notos sp. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian D yang akan disampaikan oleh Nur Aida Maksudi. Pada Furi disilakan. Oke, sekarang dengan D. Contoh cyanobacteria dan peranannya. Beberapa jenis cyanobacteria menentukan karena dapat mengikat nitrogen sehingga menambah unsur hara tanah. Ada pula cyanobacteria yang dimanfaatkan untuk suplemen makanan. Namun ternyata ada juga cyanobacteria yang merugikan, misalnya menghasilkan racun. Contoh cyanobacteria yaitu 1. Gleocapsa sp. Ciri-cirinya bersel satu, berkoloni, berselubung lendir mirip agar-agar. Habitatnya di batu yang basah, peranannya menyebabkan batu menjadi licin. Kedua, Microistis sp. Ciri-cirinya bersel satu, bentuk sel bulat, dan berkoloni
dan berkoloni. Habitatnya air yang mengandung limbah industri dan pertanian. Peranannya itu blooming dari cyanobacteria jenis ini dapat menghalangi masuknya udara dan cahaya matahari ke dalam perairan, dapat menghasilkan racun yang berbahaya. Terus selanjutnya yaitu Nodularia sp. Ciri-cirinya itu berbentuk filamen soliter atau dalam kelompok. Terusan habitatnya perairan dengan kadar garam tinggi. Peranannya blooming dari cyanobacteria jenis ini dapat menghalangi masuknya udara dan cahaya matahari ke dalam perairan, dapat menghasilkan racun berbahaya. Selanjutnya Polyastic sp. Ciri-cirinya sel berbentuk bulat dan bergelombang, koloni berbentuk kantong serupa bola, warna biru keabuan. Habitatnya dia hidup di permukaan kolam. Peranannya menutupi permukaan kolam sehingga air kolam tampak biru keabuan. Selanjutnya akan selanjutnya akan disampaikan oleh Zahira. Kepada Zahira, disilakan. Contoh cyanobacteria dan peranannya. Pertama, ada Anabaena azalea. Ciri-cirinya adalah berbentuk benang yang tersusun dari sel-sel berbentuk bulat, membentuk heterosista dan akinet, dapat mengikat nitrogen bebas. Habitatnya bersimbiosis dengan paku air Azolla pinnata. Peranannya menyuburkan tanah pertanian, menyebabkan air sawah tanpa hijau. Yang kedua, ada Anabaena caecade. Ciri-cirinya berbentuk benang, memiliki heterosista, dapat mengikat nitrogen bebas. Habitatnya bersimbiosis pada akar paku caicas atau pakis haji. Peranannya membantu menyuburkan tanah. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.